Hey, subscribe dulu lah. Semuanya, jumpa lagi di video reaksi No Indut hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke ya, kali ini mau lihat satu video yang berjudul Hati-hati sebut kata ini di Indonesia, sangat beda arti. So, tanpa buang waktu, langsung aja kita lihat dulu videonya sama-sama ya. Stay tune. Oke ya. Hai guys, welcome back to my channel. Balik ke channel aku hari ini. Gimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat aja ya guys. Nah, di video hari ini aku ingin share ke kalian dan ini sebenarnya aku lihatnya dari beberapa artikel sih, tapi udah aku rangkum di video ini. Nah, salah satunya dari idntimes.com. Nah, ini berkaitan dengan beberapa kata di Malaysia atau dalam bahasa Melayu itu yang sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia, tapi maknanya itu sangat-sangat berbeda. Apa aja? Yuk ikutin terus. Nah, jadi yang pertama adalah kata Pontianak. Nah, kalau di Malaysia arti Pontianak itu adalah seseorang atau makhluk hantu berambut panjang yang pakai baju putih kayak gitu kan, yang ketawanya kayak gitu. Itu mereka nyebutnya Pontianak ya guys. Kalau di Indonesia itu nyebutnya Kuntilanak ya. Sedangkan Pontianak itu nama suatu daerah gitu di Indonesia, di daerah Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Tapi artinya kalau bilang Pontianak ya pasti kalau orang Indonesia mikirnya oh wilayah wilayah gitu loh, wilayah di Indonesia. Pontianak, buat ngomong kuntilanak kita bilangnya Mbak Kunti aja gitu, Mbak Kunti. Nah, yang kedua itu adalah kata kemarin. Kemarin kalau di Malaysia itu maknanya 2 hari yang lalu ya, 2 days ago. Nah, kalau di Indonesia itu artinya a days ago, jadi 1 hari yang lalu ya guys. Kenapa ya kok bisa 2 hari yang lalu? Aku bingung. Coba kasih tahu di komen. Nah, ya kata yang ketiga itu adalah kapan. Kalau di Malaysia, kapan itu maknanya adalah kain kafan ya, kain kafan untuk jenazah ya, untuk mayat gitu. Nah, kalau di Indonesia kapan itu artinya when ya. Jadi kalau di Malaysia bilang when itu kan bila gitu, bila gitu. Nah, di Indonesia bila itu if ya, seandainya, if. Bila nanti, kayak gitu. Agak bingung juga ya kenapa kain kafan jadi kapan, kenapa kapan jadi kain kafan. Nah, kata yang berikutnya itu adalah kata senang. Nah, ini dulu coworker aku, senior aku, dia itu sering banget, yang orang Malaysia ya, dia itu sering banget ngomong senang lah gitu, senang loh gitu. Aku mikirnya kok nggak nyambung sih bilangnya senang gitu. Senang itu kalau di Malaysia artinya mudah ya, so easy gitu. Nah, kalau di Indonesia senang itu maksudnya happy, bahagia, itu maksudnya senang. Kalau mudah itu easy ya. Aku nggak tahu juga sih kalau di Malaysia arti mudah itu apa ya guys, atau nggak ada artinya. Nah, kata yang kelima itu adalah, sorry itu saya ya, kalau di Malaysia mungkin bilangnya sensitif. Kalau di kita buntut itu maksudnya buntut kalau biasanya buat hewan ya guys, hewan yang punya ekor, misalkan kayak ayam nih, ayam ya buntut gitu, atau hewan apa, sapi sop buntut kayak gitu bilangnya ya. Nah, kalau di Malaysia arti buntut itu malah, sorry itu saya lagi, bokong ya guys. Itu berbeda sih, mungkin kebalik-balik mungkin kalau orang Indonesia dan Malaysia. Nah, kata yang keenam itu adalah budak. Nah, bagi orang yang sama sekali belum pernah ke Malaysia atau belum pernah dengar kata-kata di Malaysia, itu pasti kesal pada saat orang itu bilang budak.
hey budak-budak sinilah, misalkan kayak gitu. Kalau orang yang belum pernah ke Malaysia atau nggak tahu bahasa Melayu, pasti dia udah semacam kayak sakit hati atau kayak iya apaan sih gitu. Padahal budak ini kalau di Malaysia itu maksudnya anak-anak gitu, anak-anak kecil gitu, bilangnya budak-budak. Nah, di Indonesia ya anak-anak. Sementara kalau budak itu lebih ke slave, yang mungkin lebih ke pelayan gitu ya guys. Nah oke, jadi yang berikutnya, nah ini nih yang awalnya aku bingung juga nih, karena di komen-komen netizen Malaysia, komen-komen viewers aku dari Malaysia juga sering banget nanya, Anissa duduk di mana gitu. Nah padahal duduk di mana ini kalau di Indonesia maksudnya misalkan kamu lagi ada di satu classroom kayak gitu, terus kamu duduk di mana? Duduk di mana itu maksudnya posisi seat kamu ya, tempat duduk kamu itu, kamu duduknya di depan atau belakang atau di samping atau kanan kayak gitu, kanan kiri kayak gitu. Posisinya itu di mana? Duduk di mana ya? Lebih ke kalau spesifik, kalau kita di suatu ruangan, kamu duduk di mana? Duduknya duduk di mana gitu. Duduk di sini gitu ya. Sementara kalau di Malaysia duduk di mana itu maksudnya lebih ke place, jadi kayak location ya, tempat tinggal kamu di mana. Tempat tinggal tuh kayak rumah kamu ya, home, rumah kamu di mana gitu. Nah yang berikutnya adalah kata pengacara dengan pembawa acara ya. Di Indonesia lawyer itu kita sebutnya pengacara ya, pengacara. Nah kalau di Malaysia itu nyebutnya MC ya guys. Malaysia pengacara itu maksudnya MC ya, atau pembawa acara. Pengacara, aku paham sih maksudnya pengacara ya, maksudnya yang membawakan acara. Tapi kalau di Malaysia ya kita nyebutnya pengacara itu lawyer, sedangkan pembawa acara itu nyebutnya MC ya, MC atau pembawa acara gitu. Intinya lawyer itu di Indonesia pengacara, sedangkan di Malaysia pengacara itu MC gitu. Aduh lucu. Yang berikutnya, yang ke-9 itu adalah banci. Kalau di Indonesia kata banci itu maksudnya cowok yang menyerupai wanita ya guys, banci ya, atau sama dengan bencong. Sementara kalau di Malaysia kata banci itu sama dengan sensus, itu yang jauh banget sebenarnya. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Mana kata-kata yang paling bikin kalian shock? Ternyata artinya itu berbeda banget ya. Kalau menurut aku sih tadi yang paling terdengar paling aneh dan paling berbeda itu kata banci dan sensus ya, karena beda banget. Banci kan kalau di Indonesia itu lebih ke bencong ya, atau cowok yang menyerupai wanita gitu loh. Sementara di Malaysia banci itu sama dengan sensus. Oh, oke. Oke guys, jadi untuk hari ini segitu dulu. Semoga apa yang aku kasih tahu ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Makasih udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu dia ya, ternyata memang banyak perbedaan di antara bahasa Malaysia dan Indonesia. Bukan hanya tentang kalimat ya, tapi kumpulan kosakatanya pun berbeda gitu ya. Dari hal yang pertama tadi ya, Pontianak, aduh, cewek berambut. Ini maaf ya, kalau biasanya kalau mbak Linti itu kan rambutnya hitam ya, nggak ada tuh yang pirang. Jadi kalau di Malaysia itu Pontianak itu sejenis hantu itu ya, serem. Tapi kalau di Indonesia itu adalah nama sebuah kota, ibu kota Kalimantan Barat, yaitu Pontianak ya. Lalu pengacara itu ya, ya pengacara ya, yang membantu soal hukum gitu ya. Tapi kalau di Malaysia pengacara itu ya pembawa acara gitu, sebuah acara MC gitu ya, atau bahasa kerennya presenter gitu ya. Terus kemudian kapan ya, kalau di Indonesia itu kapan itu kan kapan berkaitan dengan waktu ya, kapan gitu ya. Tapi kalau di Malaysia kapan itu, kenapa ini jadi berkaitannya sama yang serem-serem sih? Tapi benar ya kata Ivana tadi ya, yang paling membagongkan itu
kata banci ya. Kalau di kita banci itu kan sebutan untuk cowok yang agak gemulai gitu ya. Tapi kalau di Malaysia banci itu sensus. Lucu gak sih kalau misalnya nanti mau ada ini ya, acara banci penduduk, sensus penduduk. Anehnya gini ya, kalau misalnya ada di berita gitu ya, nanti akan diadakan banci penduduk di seluruh daerah anu gitu ya. Ya memang agak janggal sih ya. Katanya sama tapi beda arti gitu. Dan mungkin saja masih banyak juga kata-kata dari antara Malaysia dan Indonesia yang bentuk katanya sama tapi beda arti, bahkan ada yang sangat jauh berbeda maknanya gitu ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari No Indut. Terima kasih banyak buat kalian yang masih sempetin hadir. By the way, tadi Noi menahan diri ya, karena ada salah satu komentar yang bilang kalau bisa ngomongnya gantian gitu ya, jadi lebih nyaman ngomong. Habis Noi kalau nonton video gitu gatel mulutnya, pengen komentar gitu ya, nggak sabar nunggu videonya sampai habis gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya memang ada ketidaknyamanan ya. Oke, terima kasih masukannya. Terima kasih banyak, jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Pontianak.